Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas bersama-sama mengenai rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Sebelumnya di kelas 11 kita sudah membahas rukun iman yang kedua dan yang ketiga. Yang ketiga dan yang keempat. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat iman kepada Rasul. Nah, sekarang kita akan bahas yang kelima di semester ganjil kelas 12, yaitu iman kepada hari akhir. Dan nanti insya Allah rukun iman yang terakhir, iman kepada qada dan qadar, akan kita bahas bersama-sama di semester genap. Iman kepada hari akhir. Hari akhir merupakan suatu peristiwa yang pasti terjadi. Sebagai seorang makhluk, kita mempunyai awal dan mempunyai akhir. Setiap makhluk pasti mempunyai awal dan mempunyai akhir. Begitu juga dengan kita manusia, kita punya tanggal lahir, maka pasti kita punya tanggal wafat. Begitu juga dunia ini, alam ini, semesta dan seisinya, ada waktu penciptaan, ada juga waktu hancurnya. Hari akhir atau hari kiamat ini merupakan peristiwa yang besar sekali. Bahkan hampir di setiap surah di dalam Al-Quran itu ada pembahasan tersendiri mengenai hari kiamat atau hari akhir. Saking istimewanya sampai ada satu surah yang secara khusus dinamai surah Al-Qiyamah. Jadi itu sedikit menggambarkan bagaimana penting besar hari kiamat sampai dibahas oleh banyak ayat. Langsung saja, yang pertama, alam yang akan dilalui oleh manusia ini ada 4 alam: alam ruh, alam rahim, alam dunia, dan alam akhirat. Alam ruh yaitu sebelum manusia diberi jasad. Nah, jauh manusia dilahirkan ke dunia, ruh manusia ini sudah terlebih dahulu diciptakan. Alam ruh ini sering disebut dengan alam ajali atau alam yang sangat terdahulu sekali. Jauh sebelum manusia diberi jasad dan dilahirkan ke alam dunia, ruh itu sudah ada. Bahkan ketika di alam ruh kita semuanya bersaksi. Allah bertanya kepada kita, alastu birabbikum, apakah aku Tuhan kalian? Lalu kita menjawab, bala syahidna, iya kami bersaksi. Jadi keadaan di alam ruh ketika tidak mempunyai jasad, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tempat, juga kita semuanya dalam keadaan yang beriman. Nah, selanjutnya masuk ke alam yang kedua, yaitu alam rahim. Alam rahim yaitu penyatuan ruh dan jasad dalam rahim ibu. Katakanlah ruh itu merupakan softwarenya, drivernya, sedangkan jasad kita ini merupakan hardwarenya. Jadi software dan hardware itu diinstal ketika di alam rahim, katakanlah seperti itu. Ruh yang tadinya tidak terbatas oleh ruang dan waktu, oleh tempat, maka ketika dia berada di alam rahim menjadi terbatas, dibatasi oleh jasadnya. Yang tadinya bisa tembus tempat, sekarang udah nggak bisa. Yang tadinya bisa terbang ke sana kemari, sekarang nggak bisa karena terbatas oleh jasad. Nabi Muhammad SAW telah menggambarkan bagaimana keadaan di alam rahim. Kalau nggak salah ada di hadis Arba'in yang kedua, kalau nggak salah, inna ahadukum yuzma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya di antara kalian penciptaannya itu ada di dalam
perut ibu kalian selama 40 hari sebagai segumpal darah. Inna ahadukum yuzma'u khalqu fi batni ummi arba'ina yawman nutfatan tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. 40 hari sebagai segumpal darah, 40 hari sebagai segumpal daging, nah baru 40 hari kemudian sudah berbentuk. Ada apa? Bentar. 40 dikali 3 tadi kan segumpal darah, segumpal daging dan sudah berbentuk jasad. 40 tambah 40 tambah 40 semuanya jadi 120. 120 hari berarti 4 bulan. Iya kan? Ada sebuah kebiasaan di kita ketika janin atau bayi berusia 4 bulan suka ada tasyakuran, syukuran gitu. 4 bulanan gitu. Apa yang disyukuri? Karena pada ketika rahim ketika janin atau bayi berusia 4 bulan, tsumma yunfakhu fihi ruh, maka Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin tersebut. Maka pada usia 4 bulan janin sudah bisa bergerak, ya, sudah bisa bergerak. Bukan hanya dimasukkan ruh, tetapi juga fayu'maru bi arba'i kalimatin, ditetapkan empat perkara. Bikat bi rizqihi, ditetapkan rizkinya. Wa amalihi, juga ditetapkan perbuatannya. Wa ajalihi, juga ditetapkan ajalnya. Wa saqiyun wa sa'idun, dan ditetapkan bahagia dan dukanya. Penciptaan manusia ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa, tetapi Allah dan Rasulnya sudah memberitahu kita jauh sebelum teknologi mutakhir seperti sekarang. 14 abad yang lalu Rasul sudah mengatakan, Al-Quran sudah menjelaskan bagaimana tata cara proses kelahiran, proses pembuatan seorang manusia gitu. Yang mana 14 abad yang lalu jangankan teknologi, ya, listrik juga belum ada. Jadi tidak mungkin ini kalau bukan wahyu gitu. Jadi ini luar biasanya wahyu gitu. Nah, ketika kita sudah disatukan ruh dengan jasad di alam rahim, kurang lebih sekitar 9 bulan, ya, ada yang kurang, kadang ada yang lebih. Lalu kita masuk ke alam dunia. Nah, sekarang kita masuk ke alam yang dunia. Nah, yang akan kita bahas yaitu alam yang keempat yang pasti akan kita lalui, yaitu alam akhirat, yaitu sesudah kita meninggalkan dunia. Kita bahas pengertiannya. Yaumul qiyamah atau hari kebangkitan. Kalimat kiamat di dalam bahasa Indonesia adalah hari kehancuran dunia. Kata ini diserap dari bahasa Arab yaumul qiyamah, yang arti sebenarnya adalah hari kebangkitan umat. Sedangkan hari kiamat, kehancuran alam semesta beserta isinya, dalam bahasa Arab disebut as-sa'ah. Jadi memang kiamat ini asalnya dari bahasa Arab, katanya dari bahasa Arab, namun sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, sudah menjadi bahasa kita sehari-hari. Ketika belum menghafal padahal besok ada ujian, wah kiamat loh, berarti artinya apa? Habis, hancur gitu. Nah, kiamat yang bahasa Indonesia artinya hari kehancuran, ya. Bapak ulangi, kiamat yang sudah menjadi bahasa Indonesia artinya kehancuran. Wah kiamat loh, artinya wah hancur loh, wah habis loh, kan gitu. Sedangkan kiamat yang berasal, yang bahasa Arab, itu artinya adalah kebangkitan, ya, kebangkitan. Jadi kiamat tadi bisa berarti kebangkitan dan bisa berarti kehancuran. Yang kebangkitan yaitu kiamat
dalam bahasa Arab, dan yang kehancuran itu adalah kiamat dalam bahasa Indonesia. Jadi dua-duanya sama aja apabila ditinjau dari segi bahasa. Sedangkan menurut istilah, iman kepada hari kiamat yaitu percaya dan yakin bahwa hari kiamat beserta peristiwa setelahnya pasti terjadi. Pasti terjadi yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi semua keterangan tentang hari kiamat dan peristiwa setelahnya itu wajib kita imani selama bersumber kepada dalil dari Al-Quran dan hadis. Ya, saking populernya hari kiamat ini, dia punya nama lain yang banyak. As-sa'ah, yaumul ba'ats, yaumuddin, yaumul hasr, ad-darul akhirah, yaumut tanad, darul qarar, yaumul fasl, yaumul jama', yaumul hisab, yaumul wa'id, yaumul khulud, yaumul khuruj, al-waqi'ah, al-haqqah, at-tamatul kubro, as-sakhah, al-azifah, al-qari'ah, dan yaumul asr. Banyak sekali. Selanjutnya pembagian hari kiamat ada dua ya, pasti kalian sudah mengetahuinya. Yang pertama kiamat sugro atau kecil, dan kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat sugro atau kiamat kecil adalah suatu peristiwa yang menggambarkan sebagian kecil kejadian yang akan terjadi pada hari anti. Contoh kematian, tiap hari kan ada yang mati, itu juga termasuk kiamat kecil. Gempa bumi, banjir, angin kencang, pokoknya bencana alam ya, itu juga termasuk kiamat kecil. Nah, namun yang akan kita bahas panjang lebar yaitu mengenai yang kedua, yaitu kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah suatu peristiwa pada hari akhir yang akan menghancurkan alam semesta beserta isinya. Nah, ini ya yang kedua yang akan kita bahas. Kapan terjadi kiamat? Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Quran surat Luqman ayat 34. Nggak ada satu orang pun, satu makhluk pun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Bahkan Rasul pun nggak tahu. Tapi kita, walaupun kita nggak tahu nggak tahu hari haknya kapan, tapi kita diberi kisi-kisinya, diberi tanda-tandanya. Lalu juga ada hadis, bu'itsu ana was-sa'ah kahataini wa yusiru bi isba'ihi fayamuddu bihima. Jarak diutusnya aku dan hari kiamat seperti dua jari ini. Beliau berisyarat dengan kedua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah, lalu merenggangkannya. Coba hapus dulu. Nah, jadi jarak kiamat sejak zaman Rasul yaitu bagaikan jari tengah dan jari telunjuk. Artinya udah dekat sekali, udah mepet. Tapi kita masih santai-santai saja ya. Padahal kiamat udah dekat, ada filmnya tuh. Nah, sangkakala atau trompet katakanlah, ketika Allah telah selesai, kapan kiamat kubro terjadi, yaitu ketika nanti malaikat Israfil itu meniup sangkakala. Nah, ini Bapak ambil dari buku buku paket kelas 10, bisa dibuka. Ketika Allah telah selesai menciptakan langit dan bumi, Allah menjadikan sangkakala trompet dan diserahkannya kepada malaikat Israfil. Kemudian ia letakkan di mulutnya sambil melihat ke aras, menantikan bilakah dia diperintah. Jadi sekarang udah di mulutnya nih, udah siap-siap tinggal ditiup. Si sangkakala itu udah ada di mulutnya Israfil dari dulu. Hari ini juga lagi nih. Saya bertanya, ya Rasul, apakah sangkakala itu? Jawab Rasul, bagaikan tanduk dari cahaya. Saya tanya, bagaimana besarnya? Jawab Rasul,
sangat besar bulatannya demi Allah yang mengutusku sebagai nabi, besar bulatannya itu besar bulatannya itu seluas langit dan bumi dan akan ditiup hingga 3 kali. Yang pertama nafkhatul faza untuk menakutkan, kedua nafkhatul sa'aq untuk mematikan, yang ketiga nafkhatul ba'ats untuk menghidupkan kembali atau membangkitkan. Nah, jadi anak-anak ada 2 versi mengenai berapa kali tiupan malaikat Israfil ya. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Cuma Bapak ngambil yang 3 itu karena hal ini sudah pernah kita pelajari dulu di kelas 10 gitu. Jadi Bapak ngambil materinya yang udah di kelas 10. Adapun pendapat yang menyebutkan malaikat Israfil 2 kali tiupan, nah itu juga benar gitu. Yang beranggapan malaikat Israfil 2 kali tiupan, mereka berpendapat bahwasannya nafkhatul faza sama nafkhatul sa'aq itu jaraknya dekat ya. Jadi nafkhatul faza dan nafkhatul sa'aq waktunya dekat. Nah, baru yang kedua kata pendapat yang ada 2 yaitu nafkhatul ba'ats, hari kebangkitan. Tapi Bapak ngambil pendapat yang pertama ya, awas, yang tiupannya ada 3. Tiupan pertama ada di Quran surah An-Naml ayat 87. Wa yawma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa ma sya'allahu wa kullun atuhu dakhirin. Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan mereka semua datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Lalu nafkhatus sa'aq, tiupan kedua, Az-Zumar ayat 68. Wa nufikha fis-suri fasa'iqa ma fis samawati wa ma fil ardi illa ma sya'allahu tsumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Dan tiuplah sangkakala maka matilah siapa yang di langit dan yang di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Tiupan yang menghancurkan seluruh makhluk, seluruh galaksi. Lalu yang ketiga nafkhatul ba'ats, Yasin ayat 51 pasti hafal kalian. Wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Dan tiuplah sangkakala maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Udah ya? Tiupan pertama menakutkan, tiupan kedua mematikan, tiupan ketiga yaitu membangkitkan. Membangkitkan dari mana? Dari alam kubur. Nah, ini nih alam kubur yang seru nanti. Nah, balik lagi tadi, kendati kita tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, tapi kita dikasih kisi-kisinya atau tanda-tandanya. Kiamat kecil, ini aja kurang banyak sekarang juga. Kemaksiatan merajalela seperti judi, pembunuhan, zina, hampir tiap hari kayaknya di TV ada nih mah. Timbul fitnah di mana-mana ya, hoax, ujaran kebencian, waduh. Gangguan ilmu agama tidak dianggap penting ya, sayang sekali. Banyak yang udah dewasa belum lancar baca Al-Qur'annya, belum istiqomah sholatnya. Itu yang yang pokok aja itu. Majikan mengawini hamba saya dan lain-lain. Nah, ini sebetulnya panjang nih. Jadi dulu ketika masih ada hamba saya itu adalah budak. Jadi si tuan, awas sekarang udah nggak ada hamba saya. Jadi si tuan bebas melakukan apapun kepada hambanya.
hamba sayanya. Hamba saya laki-laki disebut abid, hamba saya perempuan disebut amat. Jadi kalau tuannya laki-laki, tadi kan dikatakan si tuan bebas melakukan apapun kepada hamba sayanya gitu. Nah, jika tuannya laki-laki, dia bebas melakukan apapun kepada hamba sayanya, termasuk melakukan hubungan badan. Nah, gitu. Itu sah, awas. Tapi sekarang udah nggak ada hamba saya, awas. Nah, ketika si tuan dan si hamba saya bersetubuh, lalu si hamba sayanya melahirkan anak, nah ya, maka otomatis si anak dari hamba saya itu menjadi tuannya. Itu secara konteks hadis ya, secara teksnya gitu. Secara teksnya. Namun ada juga yang mengartikan maksudnya yang keempat ini adalah ketika seorang anak ini memperlakukan orang tuanya sebagai budak. Sebagai budak gitu. Ya. Jadi memperlakukan orang tua, anak memperlakukan orang tuanya itu sebagai pembantu ya, dimarah-marahi, kesel, ngambek gitu. Selanjutnya, nah ini tanda-tanda kiamat besar, kiamat kubro, matahari terbit dari barat, sekarang kan dari timur, terbit dari timur terbenam ke barat. Namun ada juga yang mengartikan nanti bahwasannya barat itu akan menjadi kiblat gitu. Jadi semuanya serba barat semuanya gitu. Lalu munculnya binatang yang aneh yang belum pernah ditemukan sebelumnya muncul. Lalu keluarnya Nabi Isa bin Maryam turun, Nabi Isa turun lagi nanti untuk menyelamatkan dari Dajjal. Lalu munculnya si Dajjal, lalu keluarnya asap meneliti bumi. Nah, ada sebuah hadis, panjang hadisnya. Jadi sebelum hari kiamat, hari haknya ya, kiamat kubro itu terjadi, alam dunia ini akan diselimuti oleh asap. Orang mukmin yang menghirup asap tersebut akan merasakan kenyamanan dan akhirnya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ya, sedangkan ketika orang mukmin semuanya udah wafat karena menghirup asap tersebut, yang tersisa hanya orang-orang kafir. Maka yang menyaksikan hari haknya kiamat, hancurnya galaksi, bumi, langit, gunung-gunung bagaikan kapas, yang menyaksikan hancurnya hari kiamat itu cuma orang-orang kafir. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, lihat di akhir surah Al-Kahfi, munculnya 3 gerhana, lalu keluar api dari Qa'rul Adin. Ya, masih lanjut.